Halo? Hah? Kamu mau ngajakin aku main game? Ih, nggak bisa. Aku mau sekolah minggu dulu. Ini kan hari Minggu. Enggak, aku nggak mau main game. Aku mau sekolah minggu dulu. Udah ya, kita main gamenya besok-besok aja. Dadah, bye. Ada adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Yunika di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya adik-adik? Semua pasti sehat-sehat ya, puji Tuhan. Gimana, sudah siap mengikuti ibadah smallnya hari ini? Mana suaranya? Wah, keren. Kalau sudah siap, Kak Yunika mau ajak adik-adik nyanyi ya. Kalau kita lihat di luar, mataharinya sinarnya terang sekali. Kita bersyukur Tuhan sudah berikan matahari yang terang untuk menyinari kehidupan kita. Makanya sekarang adik-adik berdiri yuk dengan semangat. Kita nyanyi ya, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita sudah bersyukur memulai ibadah dengan hati yang sukacita. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita sebelum masuk lebih jauh ke dalam ibadah, Kak Yunika mau ajak adik-adik berdoa dulu. Mana jari-jarinya? Yuk kita satukan. Ikuti Kak Yunika berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan sudah memberikan hari yang baru, badan yang sehat, dan hati yang sukacita, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau masuk lebih jauh ke dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tolong berkati tubuh, pikiran, dan hati kami supaya bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak? Kak Yunika tuh paling seneng loh kalau liburan diajak papa atau mama pergi ke bukit yang tinggi. Nah, adik-adik tahu nggak bukit itu apa? Tahu ya, pasti pernah lihat di dalam gambar. Nah, supaya lebih semangat, siapa yang mau ikut Kak Yunika mendaki ke atas bukit? Yuk, ikut yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi yuk, kudaki-daki yuk. Siap ya? Yuk kita nyanyi.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput indah membentang. Yesus besertaku. Ku daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput indah membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput indah membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, betul ya seperti lagu tadi, Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun lagi senang, lagi sedih, lagi marah, lagi bete, Tuhan Yesus selalu ada. Kita harus berterima kasih ya, punya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, tahu nggak? Selain Tuhan menciptakan manusia, Tuhan Yesus juga kan ciptain hewan-hewan ya. Adik-adik pasti tahu, banyak sekali hewan-hewan yang Tuhan sudah ciptakan. Itu tandanya Tuhan juga mengasihi kita. Adik-adik bersyukur kan punya Tuhan yang luar biasa seperti itu? Nah, Kak Yunika mau tanya, siapa yang tahu hewan monyet? Bunyinya gimana? Betul-betul. Wah, wah. Kalau cacing, jalannya gitu-gitu ya. Nah, kalau burung, cicit, 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 indah sekali. Nah, yuk sekarang kita nyanyi sama-sama lagu Anak Monyet. Semua bisa kan? Yuk kita nyanyi ya sama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita ulangi lagi, anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Nah, adik-adik, benar ya kalau anak Tuhan selalu beribadah di dalam gereja. Tapi sekarang walaupun kita ibadahnya dari rumah, itu juga tetap beribadah, nggak apa-apa. Kita berdoa ya, semoga kita bisa segera kumpul lagi di gereja sama-sama. Nah, adik-adik tahu nggak, Kak Yunika tuh suka sedih
kalau nggak diajak mama pergi. Adik-adik suka sedih nggak? Oh, nggak boleh sedih kayak aku. Kan ada Tuhan yang selalu nemenin kita kemana-mana. Lagi bobo, lagi ke sekolah, lagi main. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan gak akan membiarkan kita kesepian loh adik-adik. Keren ya Tuhan kita. Betul. Sekarang kita bangkit berdiri yuk. Jalan sama Kak Yunika bareng-bareng bersama dengan Tuhan. Kita nyanyi lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau mulai lagu ini dari awal, tapi nanti waktu jalan dalam duka, adik-adik ikuti Kak Yunika ya, arah badannya ke kiri atau ke kanan. Kita ulang lagi ya dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik hebat, keren sekali. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik silakan siapkan dulu ya persembahannya. Kak Yunika juga mau ambil persembahannya ya, kotak persembahannya. Sebentar ya. Nah, Kak Yunika sudah siapin kotak persembahannya. Adik-adik juga sudah kan menyiapkan persembahannya. Dilipat yang rapi, disiapkan, dan nanti kita masukkan ke dalam tempat persembahan. Kita nyanyi bersyukur ya, berikan dengan sikap yang baik. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa ya. Kita mau doakan persembahan kita ini sekaligus kita bersiap untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sekarang tangannya mana? Jari-jarinya disiapkan. Kita lipat. Ikuti Kak Yunika berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jika saat ini kami semua boleh
memberikan persembahan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan lewat papa atau mama. Dan kami berdoa kiranya persembahan kami boleh menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas setiap penyertaan yang Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga siapkan hati kami supaya bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Semua sudah siap? Jangan lupa kitabnya juga disiapkan ya. Oke? Sekarang Kak Yonika lanjutin ke ibu guru yang mau cerita ya. Oke, bye. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Meta. Hari ini kakak mau membahas cerita tentang api. Nah, kita baca yuk bareng-bareng yuk. A, P, I, api. Nah, hari ini ceritanya berhubungan tentang api. Adik-adik, api itu berguna loh bagi kehidupan kita. Misalnya, kalau mati lampu pada malam hari, api bisa menjadi penerang. Nih, lihat. Wah, jadi terang banget. Lalu, api juga berguna untuk mama di dapur. Supaya mama bisa masak makanan untuk kalian. Zaman dulu, api itu berguna. Sampai sekarang ya, mama bisa masak, bisa makan makanan. Nah, api ini juga berbahaya untuk kita. Coba kalau kena kulit kita, sakit. Apalagi api ini bisa membakar. Kalau kena meja, bisa membakar meja. Kalau kena kertas, bisa membakar kertas. Apalagi kena tubuh kita, api itu bisa membakar diri kita. Nah, adik-adik, jadi jangan mainan api ya. Oke, apinya kita singkirkan dulu. Nah, ingat cerita minggu kemarin? Tentang apa ya ceritanya? Kakak kasih clue. Seorang yang dihukum dimasukkan ke kandang. Kandang apa ya? Dia namanya Daniel. Coba kandang apa? Hah? Kandang ayam? Bukan. Kandang apa? Bukan kandang domba. Itu lu yang suaranya. Kandang apa? Kandang singa. Nah, Daniel ini punya teman-teman. Ini kita mau denger ya cerita ketiga teman Daniel. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Dan kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan.
Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mau kenalkan ketiga teman Daniel. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita ulangi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga teman Daniel tinggal di negeri yang asing. Dan ketiga teman Daniel ini mereka cinta sama Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Mereka pintar, mereka rajin, mereka sering memuji nama Tuhan. Dan negeri ini dipimpin oleh raja yang bernama Nebukadnezar. Kita ulangi. Nebukadnezar. Sekali lagi adik-adik. Raja Nebukadnezar. Raja ini tidak mengenal Tuhan. Tidak menyembah Tuhan Allah Bapa. Dia menyembah patung. Suatu hari, raja memerintahkan untuk semua orang menyembah kepada patung. Tidak boleh ada yang tidak menyembah, baik keluarga raja, petinggi kerajaan, orang kaya, orang miskin harus menyembah kepada patung. Kalau ada yang tidak menyembah, dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam api. Nah, adik-adik ingatkan, api itu panas dan bisa membakar diri kita. Itu adalah perintah raja. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego bertemu dengan raja, raja bertanya, "Mengapa kalian tidak menyembah patungku?" "Tidak, Raja, kami hanya menyembah Tuhan Allah." "Ya, Raja, kami tidak mau menyembah patung. Walaupun Raja menghukum kami, Tuhan Allah pasti tetap menolong." "Ya, kami tetap memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan." Mendengar hal itu, raja menjadi marah. Raja menyuruh prajurit untuk memasukkan mereka ke dalam api. Apinya disuruh, "Prajurit, segera siapkan api. Panasnya 7 kali lebih panas." Wah, adik-adik, mereka mau dibakar ke dalam api. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dimasukkan adik-adik ke dalam api yang panasnya 7 kali lebih panas. Saat dimasukkan ke dalam api, raja melihat, kok mereka tidak terbakar. "Prajurit, apakah apinya sudah panas?" "Sudah, Raja, tapi mereka tidak terbakar." "Siapa yang menolong mereka?" Raja heran dan memanggil ketiga teman Daniel. "Hadap kepadaku ketiga orang tersebut."
Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar adik-adik. Mereka tidak bau gosong, tidak hitam. Mereka tetap utuh dan raja heran. Siapa yang menolong kalian? Yang menolong kami, Tuhan Allah kami. Ya, Tuhan Allah yang kami sembah. Betul Raja, Dia yang menyelamatkan kami dengan kuasa Allah. Kalau begitu, mulai sekarang aku mau menyembah Tuhan Allahmu. Aku mau memuji namanya. Nah, adik-adik, begitu ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan kembali menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang cinta sama Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 10b. Nah, kita baca bersama-sama ya. Tuhan yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Kita ulangi, Mazmur 97 ayat 10b. Tuhan memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Sekarang kita aktivitas. Siapkan spidol ya. Hari ini aktivitasnya kita mau menggambar Sadrak, Mesak, dan Abednego di ketiga jari kita. Yuk kita gambar ya. Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Kalau sudah, difoto dan dikasih ke gurunya ya. Sampai bertemu lagi adik-adik.